Halo, bola sporter. Ketemu lagi dengan Mister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Kali ini dalam video kali ini ya, Mister ingin membicarakan hal yang benar-benar misterius nih, yang terjadi pada timnas Inggris di Euro 2024. Inggris baru saja melewati partai kedua mereka di grup Euro 2024 dan cuma mendapatkan hasil imbang 1-1 melawan Denmark. Ini adalah hasil mengecewakan berikutnya buat tim nasional Inggris setelah mereka juga cuma menang 1-0 melawan Serbia di pertandingan pertama. Kalau kita lihat cuma mencetak 2 gol dari 2 pertandingan dan 1 kali menang, 1 kali imbang. Ini dianggap banyak kalangan bukan performa tim yang difavoritkan menjadi juara turnamen ya. Sejak awal kan Inggris dengan kualitas skuadnya nih dijagokan menjadi salah satu unggulan untuk menjadi juara Euro 2024. Mengapa tidak gitu ya? Karena memang skuadnya Inggris ini luar biasa kalau menurut Mister. Mereka membawa pemain-pemain yang top-top lah ya, dan juga sudah semakin matang dari Euro 2020 di mana mereka waktu itu bisa lolos sampai ke final. Kalau dengan pemain yang 3 tahun lebih muda daripada sekarang mereka bisa ke final, tentu teorinya harusnya mereka bisa selangkah lebih maju lagi dan itu artinya adalah menjadi juara. Di lini depan aja Inggris itu punya kuartet yang ya bisa membuat semua lawan lah. Siapapun lawan Inggris itu akan bisa ketakutan gitu kalau menurut Mister melihat komposisi 4 pemain di lini depan yang dipasang oleh pelatih Gareth Southgate di 2 pertandingan pertama ya. Ada Harry Kane sebagai ujung tombak, kemudian 3 pemain di belakangnya itu ada Phil Foden, kemudian ada Jude Bellingham, kemudian juga ada Bukayo Saka. Ini 4 pemain ini kan punya track record yang luar biasa sepanjang musim 2003-2004 ya bersama klub masing-masing ya. Harry Kane misalnya, dia mencetak 44 gol dari 45 penampilan di semua kompetisi bersama Bayern Munchen. Dia juga menjadi top scorer Bundesliga waktu itu. Kemudian Bukayo Saka juga ya cukup baik lah penampilannya, 20 gol dari 47 penampilan bersama Arsenal, finish di peringkat kedua Liga Inggris. Kemudian Phil Foden membawa Manchester City menjadi juara dan dia sendiri juga menjadi pemain terbaik Liga Inggris dengan torehan 27 gol dari 52 penampilan. Kemudian Jude Bellingham apalagi ya, kita lihat 23 gol dari 42 penampilan membawa Real Madrid menjuarai Liga Champions. Ini tadi Harry Kane dari statistiknya, dia rata-rata tuh mencetak 0,98 gol per partai. Kemudian Bukayo Saka itu 0,42 kalau Mister hitung ya. Kemudian Phil Foden 0,52. Sedangkan Bellingham 0,54. Kalau rata-rata ini dijumlahkan ya, bola supporter ya. Kuartet ini bisa menghasilkan 2,46 gol per partai kalau dijumlahkan. Nah, kalau misalnya mereka bisa mereplika performa mereka di klub musim lalu kepada tim nasional Inggris sekarang di Euro 2024, angka 2,46 gol itu kan semacam jaminan ya Inggris paling nggak bisa mencetak minimal 2 gol lah dalam satu pertandingan. Atau mungkin bisa 3 ya. Tapi itu tidak terjadi di Euro 2024 sekarang. Inggris cuma mencetak 1 gol rata-rata di setiap pertandingan karena ya cuma menang 1-0 lawan Serbia dan juga ditahan Denmark 1-1. Memang hitung-hitungan rata-rata tadi yang Mister bikin tuh memang ini ya. Ya ini banget lah, praktis banget dan ini banget nggak sepenuhnya menggambarkan bahwa ya Inggris harus mencetak 2 atau 3 gol setiap kali 4 pemain ini main. Tapi jelas kelihatan dari 2 pertandingan pertama Inggris di Euro 2024, kuartet ini memang belum tampil seperti yang diharapkan sih, seperti ekspektasi kita bahwa ketika kita melihat ada Harry Kane di sana, ada Phil Foden, ada Bellingham di sana, ada Bukayo Saka, ya harusnya tim ini lebih cair, lebih mencetak banyak gol dan tidak mengalami kesulitan seperti yang apa dialami mereka dalam 2 pertandingan pertama ya. Jelas ada sesuatu yang menjadi penghalang dari Inggris untuk bisa tampil seperti yang ya kayak Mister juga mengharapkan Inggris juga tampil luar biasa dengan komposisi skuad seperti itu ya. Walaupun Mister bukan bukan supporter Inggris betulan gitu ya, tapi tentu saja Mister berharap Inggris juga memperlihatkan potensi terbaik mereka di turnamen.
Nah, ini yang jadi misteri nih. Mister sendiri juga nggak punya jawaban pasti. Kenapa sih Inggris kok penampilannya dua pertandingan pertama kok kayak gitu gitu. Nggak sesuai dengan eh, nggak kayak tim calon juara lah ya. Mungkin lebih meyakinkan Jerman dari dua pertandingan pertama ya, atau Spanyol yang dua kali menang, baru saja dua kali meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama, salah satunya mengalahkan Italia, juara bertahan. Itu kelihatan gitu, kalau dari situ kan kelihatan ininya apa aura untuk menjadi juaranya ya. Tapi Inggris dengan menghadapi dua tim yang tidak bisa dikatakan level teratas lah di Eropa, tapi mereka kepayahan, bahkan nggak selalu menang gitu. Ya, mungkin beberapa alasan yang mungkin bisa Mister kulik, mungkin posisinya beda atau formasinya beda. Ini mungkin terkait pada Bellingham. Waktu Real Madrid menjadi juara Liga Champions, di final itu mereka pakai formasi 4-3-1-2. Kemudian Inggris kan bermain dengan 4-2-3-1. Memang Bellingham dimainkan sebagai pemain nomor 10 di belakang striker di dua formasi ini. Tapi antara 4-3-1-2 dengan 4-2-3-1 jelas sesuatu yang berbeda gitu. Nah, mungkin Bellingham belum mencapai titik di mana dia bisa tampil performanya sangat bagus di Real Madrid. Begitu juga Bukayo Saka dan Phil Foden. Phil Foden misalnya. Manchester City bermain dengan 4-2-3-1 ya, relatif sama dengan Inggris. Tapi mungkin rekan-rekan setimnya ini tidak seperti yang didapatkan oleh Foden di Manchester City. Ya kalau di Manchester City setiap minggu main gitu ya, setiap satu tahun mungkin bisa 50 kali main bersama rekan setim yang sama gitu. Udah solid banget gitulah. Nah, sekarang di timnas Inggris mungkin ya masih mencari-cari nih, masih mencari-cari kesukaannya Bellingham tuh kayak apa, kemudian Saka seperti apa. Jadi nggak bisa kita samakan juga gitu performa antara Foden dengan di klub dengan di tim nasional. Pasti ada sesuatu yang berbeda di sana. Begitu juga dengan Saka dan Harry Kane. Harry Kane ini terutama kalau kita lihat ya mungkin kritik memang pantas diarahkan kepada Harry Kane karena dalam dua pertandingan pertama Inggris ini memang performanya memang belum memuaskan kalau menurut Mister sih. Dia entah karena ya mungkin karena usianya juga sudah semakin menua gitu ya, tidak sama lagi seperti 3 tahun yang lalu. Bisa jadi juga karena formasi yang sedikit berbeda daripada apa yang dialami di Bayern Munchen, kemudian rekan-rekan tim yang juga berbeda. Mungkin ini yang kendala yang dialami oleh Harry Kane. Pelatih Gareth Southgate sendiri juga menyatakan bahwa dia mengakui bahwa ini bukan performa Inggris yang dia harapkan gitu. Inggris belum mencapai level seperti yang dia inginkan gitu di Euro ini. Nah, ini mungkin jawabannya ya memang harus dicari secepat mungkin oleh Inggris ya, karena mereka sudah diburu waktu, mereka tinggal satu pertandingan lagi di fase grup, mereka mungkin perlu menang di pertandingan itu ya, untuk bisa memastikan diri lolos ke fase knockout gitu ya. Dan kalau kita lihat juga ada juga kemungkinan sebetulnya Inggris juga sedang apa ya, menapaki performa yang mereka butuhkan untuk mencapai level-level di babak-babak akhir. Kenapa begitu? Karena di 3 tahun yang lalu di Euro 2020 Inggris juga kan startnya juga nggak begitu bagus. Mereka juga cuma menang sekali, seri sekali, bahkan mencetak cuma 1 gol. Mereka menang 1-0 lawan Kroasia, kemudian ditahan Skotlandia 0-0. Lebih buruk daripada sekarang. Tapi kita tahu 2020 mereka akhirnya bisa menjadi finalis gitu ya, hampir menjadi juara. Nah, siapa tahu sekarang Inggris memang juga sedang menapaki grafik performa yang dibutuhkan nih gitu ya, untuk masuk ke fase grup dengan momentum yang bagus, dan dari fase grup itu nanti mereka akan build up lagi performa mereka dan grafik performa mereka, jadi mungkin mereka akan bisa mencapai final lagi gitu ya. Nah, nanti tentu saja kita harapkan yang terbaik lah buat Inggris ya, jangan sampai mereka berlarut dalam kondisi seperti ini, karena pastinya di fase knockout nanti lawan-lawan juga akan semakin berat gitu, bukan sekedar kualitas seperti Denmark atau Serbia, tapi pasti akan lebih kuat lagi. Dan disitulah mungkin kuartet ini ya, kalau misalnya mereka masih diandalkan oleh Gareth Southgate, ini mereka harus cepat-cepat menemukan grafik performa yang terbaik. Karena di atas kertas sebetulnya ya itu tadi yang Mister bilang, kuartet ini harusnya menakutkan gitu buat siapapun lawan Inggris gitu ya. Cuma karena dua pertandingan pertama mereka tidak perform dengan maksimal, mungkin sekarang agak turun nih, level kengeriannya mereka nih agak turun, dan ini yang sebetulnya sebuah kerugian buat Inggris, karena kalau mereka sudah sejak awal sudah agak ditakuti oleh lawan, itu adalah keuntungan tersendiri buat mental Inggris ya. Nah, nanti kita tunggu dah.
bagaimana Inggris perjalanan berikutnya di pertandingan terakhir di fase grup nanti, apakah mereka bisa menemukan jalan gitu ya. Dan kalau kita lihat kan sebetulnya juga masih ada opsi lain gitu. Cole Palmer misalnya belum dimaksimalkan oleh Gareth Southgate. Nah, mungkin misalnya Cole Palmer bisa masuk ke dalam line up, mungkin itu juga sedikit akan mengubah dimensi dari permainan Inggris ya. Yang dua pertandingan pertama tuh agak tipikal sama sih. Inggris unggul lebih dulu, tapi kemudian kok kayak bertahan dan membiarkan lawan itu berkembang gitu. Padahal seharusnya ketika udah 1-0 ya mereka membangun lagi, tidak memberikan kesempatan kepada lawan mencetak gol-gol berikutnya gitu. Karena mereka punya kapasitas itu dengan kuartet pemain yang mereka miliki. Nah, siapa tahu nanti di pertandingan kedua kita tunggu nih Gareth Southgate apakah melakukan perubahan, melakukan modifikasi terhadap formasinya. Tadi salah satunya Cole Palmer mungkin bisa dijadikan opsi untuk menambah sesuatu yang berbeda dari permainan Inggris. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana Gareth Southgate dan pasukannya menjawab misteri yang sedang terjadi pada mereka sendiri nih. Ya, mereka belum mencapai performa seperti yang mereka inginkan sendiri gitu ya. Dan juga yang tentu saja diharapkan oleh para supporter, para penonton juga dari Euro 2024, termasuk juga Ilmister yang pengen sebetulnya melihat Inggris ya bermain kalau punya 4 pemain tadi ya nyetak gol gampang itu harusnya, teorinya gitu ya. Gimana bola spotter? Pendapat kalian tentang performa Inggris di dua pertandingan pertama Euro 2024? Bagaimana juga peluang mereka? Apakah masih mereka menjadi favorit juara? Kemudian bagaimana sih komposisi Inggris sebetulnya yang bisa dikedepankan Gareth Southgate nanti di pertandingan terakhir fase grup? Apakah setuju Cole Palmer masuk atau tetap dengan 4 tadi, Harry Kane, Bellingham, Saka dan Phil Foden? Silakan kasih komentar. Ikuti terus berita-berita update dari Euro 2024 dan sepak bola lainnya ya di website bolasport.com, dan jangan lupa subscribe dan ikuti terus video-video di akun YouTube bolasport.com. Sampai ketemu lagi dengan Ilmister berikutnya. Salam.